من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة النجاة إن الله يوم القيامة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, saudara-saudari dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah tabaraka wa ta'ala. Malam ini kembali Allah pertemukan kita dalam majelis yang paling terbaik di muka bumi ini, pada tempat yang paling terbaik pula, rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kepada kita kemudahan, taufik untuk bisa selalu hadir dalam majelis-majelis seperti ini. Karena siapapun yang duduk tak akan pernah merugi. Siapapun yang selalu masuk tak akan pernah, tidak akan pernah merugi. Nah, oleh karenanya ikhwafillah, ketika kita sudah merasakan kenyamanan majelis ilmu, maka kita minta kepada Allah agar nikmat itu tidak dicabut olehnya. Ucapan salat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Ikhwafillah, malam ini kembali kita mempelajari tentang rihlah, perjalanan kita pada hari akhir nanti. Malam ini kita akan membahas tentang sebuah tema, ikhtisasul madzalim bainal khalq, di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pembalasan terhadap setiap kezaliman yang berlaku antara sesama makhluk. Hari kiamat adalah hari pembalasan. Disebut dengan Yaumuddin, Yaumul Jaza, hari pembalasan. Maka di sana tegaklah keadilan seadil-adilnya. Akan berlakulah keadilan itu. Orang yang merasa terzalimi di dunia, maka di sana dia akan menemui hak dia. Orang yang semena-mena di dunia ini, maka dia akan menyesal hari itu. Kenapa? Karena Allah menegakkan keadilan seadil-adilnya di hari itu. Bukan hanya sekedar manusia antara sesama manusia, bahkan sesama makhluk. Artinya manusia, sesama manusia akan Allah berikan perhitungan. Dan begitu juga antara sesama makhluk seperti binatang. Mereka yang tidak punya taklif, yang tidak punya akal, yang tidak punya iman, akan Allah tegakkan pula bagi mereka. Maka mari kita perhatikan pelajaran kita malam ini, karena ini akan sangat memberikan pengaruh dalam diri kita. Salah satu keutamaan kita mempelajari yaumil akhir, pembahasan yaumil akhir, agar kita berhati-hati, agar kita bisa menimbang-nimbang perilaku kita, agar kita tidak sembrono di dalam bersikap, atau tidak mudah mengambil hak orang lain. Kalau kita boleh milih, barangkali akan lebih ringan terzalimi di dunia daripada kita menzalimi orang di dunia ini. Kalau kita terzalimi di dunia, barangkali hanya sekian tahun kerugian itu kita rasakan. Tapi ketika kezaliman itu kita lakukan kepada orang lain, maka perbuatan tersebut akan mengakibatkan
kesengsaraan abadi di hari kiamat kelak. Maka ini juga akan menjadi rahasia dan kegembiraan bagi siapapun yang terzalimi, baik hak kita yang tidak bisa kita dapatkan, ya, atau sesuatu yang kita miliki diambil oleh orang lain secara nyata, dan kita tidak punya kemampuan untuk membela diri kita, mengambil hak kita. Yakinlah akan ada yang namanya hari perhitungan dan pembalasan. Allah akan tegakkan timbangan seadil-adilnya. Ikhwafillah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dalam sebuah hadisnya, qala la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Akan ditunaikan masing-masing hak kepada orang yang berhak menerimanya. Bayangkan, la tu'addunnal huquq, akan diberikan hak-hak tersebut kepada para orang yang berhak menerimanya di hari kiamat kelak. Kalau hari ini orang berbuat curang, mungkin bisa. Orang berbuat tidak jujur, sangat terbuka jalannya dengan berbagai alasan dan dalih yang dia punya. Tapi di hari kiamat kelak, hak-hak seorang hamba akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan hak itu kepadanya, hatta sampai Nabi mengatakan yuqad asy-syatil jalha min asy-syatil qurana, sampai nanti hak dari binatang yang tidak punya tanduk. Di dunia ini ada binatang-binatang yang tidak punya tanduk, akan diberikan kepada mereka nanti hak mereka di hari kiamat kelak. Diambilkan dari apa? Dari binatang-binatang yang bertanduk. Hewan-hewan yang terzalimi di dunia dalam bahasa kita, dia tidak punya pembelaan, dia tidak punya tanduk. Ada hewan-hewan yang punya tanduk dan dia berbuat zalim kepada teman-teman, ya, yang ada sekitarnya. Maka Allah akan menegakkan juga di hari kiamat kelak. Bayangkan, jangan manusia, hewan saja akan Allah berikan haknya sesuai dengan, ya, apa yang ia terima di dunia ini dari kezaliman. Nah, oleh karena itu, ikhwafillah, siapapun di antara kita, baik manusia biasa, masyarakat biasa, yang barangkali kita berinteraksi dengan orang, hati-hati, jangan kita berbuat zalim kepada saudara kita. Karena kezaliman itu, kata Nabi SAW, ittaqu zulma, takutlah kalian akan kezaliman, fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Kezaliman itu akan menghadirkan kegelapan di hari kiamat kelak. Bayangkan, teman, berhati-hati. Masyarakat biasa, rakyat biasa, berhati-hati. Jangan melakukan kezaliman kepada siapapun, baik itu kita kepada keluarga kita, kepada karib kerabat kita, atau kepada tetangga-tetangga kita, kepada saudara-saudara kita secara muslim, atau kepada masyarakat kita. Hati-hati. Apalagi masalah harta. Anda boleh saja menikmati harta itu di dunia, tapi ingat, dalam pantauan Allah itu tidak akan hilang dan tidak akan menjadi sesuatu yang tidak tercatat. Ingat baik-baik itu. Ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Masyarakat, sesama masyarakat, para pemimpin kepada rakyat, ini besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman yang dilakukan oleh seorang pemimpin kepada rakyatnya, kepada masyarakatnya, itu lebih besar lagi kezalimannya akan dia terima di hari kiamat kelak. Anda semua, siapapun yang memiliki amanah, tanggung jawab, ya, baik itu kecil maupun besar, hati-hati. Kezaliman itu tidak akan membawakan keselamatan kepadanya.
Sampai dalam hadits qudsi Allah Ta'ala mengatakan, inni haramtu zulma ala nafsi, aku haramkan kezaliman itu untuk diri saya, kata Allah. Inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan sesuatu yang diharamkan antara kalian. Fala tadzalamu, jangan kalian saling menzalimi. Bayangkan. Ingat hadis ini baik-baik, dan ingat apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan semena-mena kepada orang, apalagi yang berkaitan dengan hak. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kanat indahu madlamatun inda akhihi falyatahallalhu al-yawm." Barang siapa yang memiliki kezaliman terhadap saudaranya, minta dihalalkan hari ini. Sebelum hari itu la dinara wala dirham. Sebelum datang pada hari tidak lagi berguna dinar dan dirham. Seberapapun yang akan kita bayar kepadanya, tak akan bisa kita bayar, karena hari itu hari pembalasan. Nabi telah ingatkan, barang siapa yang memiliki kezaliman, maka halalkan dari saudaranya sekarang. Mungkin di antara kita ini punya banyak pengalaman hidup, pernah tinggal di beberapa tempat, punya banyak kawan di setiap tempat, interaksi yang tidak terukur, banyak sekali. Baik itu masalah uang, baik itu masalah harta, masalah apa saja misalnya. Maka jika seandainya dalam ingatan kita betul-betul masih ada, saya berbuat zalim kepada si fulan, saya ngambil hak dia secara tidak halal, maka ketika Allah masih berikan kesempatan hari ini, minta dihalalkan. Minta dihalalkan. Jangan malu. Karena kalau kita malu, berakibat buruk nanti di hari kiamat kelak. Biarlah kita malu di dunia, paling hanya beberapa saat saja, daripada nanti kita sengsara di hari kiamat. Lebih berat kondisi dan keadaannya. Maka oleh karena itu, ikhwafillah rahimakumullah, di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, wal Baihaqi fi Sunan, dan Imam Al-Baihaqi dalam kitab Sunan, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat Nabi Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man daraba bi sautin zulman iqtassa minhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang memukul saudaranya secara zalim kepada saudaranya, memukul dia dengan cambuk, dengan pukulan, ya, dan itu perbuatan zalim kepadanya, Allah akan mengambil balasan yang setimpal darinya di hari kiamat kelak. Bayangkan. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang memukul, ya, yang mencambuk budaknya secara zalim, ya, maka kemudian di hari kiamat kelak akan ditegakkan padanya qisas. Bayangkan. Jadi perkara harta, perkara hak orang lain ini dalam Islam sangat besar urusannya. Oleh karena itu, fillah, malam ini kita belajar di mana Allah akan memberikan, memperlakukan balasan yang setimpal kepada orang yang berbuat zalim di hari kiamat kelak. Ikhwah fillah rahimakumullah, di dalam hadis yang lain, bukan hanya sekedar memukul, ya, bukan hanya sekedar mencambuk, tapi di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, barang siapa yang menuduh hambanya berzina dan itu tidak dilakukan oleh hambanya, oleh budaknya, maka di hari kiamat kelak apa yang dia tuduhkan itu akan ditegakkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala qisas kepadanya. Bayangkan itu. Jadi menuduh orang, atau dalam bahasa kita mencemarkan nama baik orang, dan orang itu terzalimi oleh lisan kita, maka Allah akan jadikan sebab lisannya itu akan dihisab di hari kiamat dengan hisab yang sulit, dan akan diberikan perhitungan kepadanya dengan hitungan yang sangat berat. Bayangkan. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Al-Muslim itu siapa, ikhwan? Siapa yang disebut dengan Muslim itu? Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Mukmin itu siapa?
Atau muslim itu siapa? Muslim itu adalah di mana muslim lain selamat darinya lisannya dan tangannya. Lisan ini dijaga, tangannya dijaga. Orang lain selamat dari gangguan lisan dan gangguan tangannya, dari keburukan lisannya dan dari keburukan tangannya. Orang lain selamat. Itu muslim. Tapi di sana mencaci, di sini mencaci, di sana menghasut, di sini menghasut. Ini bukan sifat seorang muslim. Di sana membuat kerusakan, ya, setelah diusir dari sana pindah ke sini buat kerusakan lagi. Ini bukan sifat seorang muslim. Muslim itu adalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang selamat orang lain dari keburukan lisan dan tangannya. Dan muslim yang baik itu, atau mukmin yang baik itu adalah mukmin yang bermanfaat bagi orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Masing-masing dari kita berusaha di mana dia tinggal, masyarakat di sekitarnya senang dengan dia. Di mana dia bergaul, semua orang yang bergaul senang kesannya bersama dia. Ini yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Karena perkataan, perbuatan itu akan menjadi sebab di mana Allah akan menurunkan hukuman pada kita. Makanya di antara bentuk seseorang beriman kepada Allah dan yaumil akhir adalah berkata baik atau lebih baik diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Bicara yang benar saja, bicara yang jujur, bicara yang baik-baik. Jangan kalau bicara itu ya menyeleneh. Jangan kalau bicara itu nyimpang kepada perkara-perkara yang bisa membangkitkan syahwat, yang bisa membangkitkan ya hawa nafsu orang. Jangan. Jadi kalau bicara yang baik-baik. Kalau tidak mampu bicara baik, lebih baik kita diam, karena itu adalah lebih baik baginya. Dan orang yang seperti ini, bicara yang baik atau lebih baik dia diam, itu tanda dia beriman kepada Allah, beriman kepada yaumil akhir. Ikhwah fillah rahimakumullah. Nah, di dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasul menyampaikan, mengingatkan terhadap kezaliman. Man kana lahu madlamatun li akhihi min 'irdihi aw syai' falyatahallalhu minhu al-yawm. Barang siapa yang punya kezaliman kepada saudaranya, ya, maka hari ini dihalalkan, minta maaf. Qabla an la yakuna dinar wala dirham. Sebelum hari datangnya tidak lagi berguna dinar dan dirham. Jika in kana lau amalun salih, jika memiliki amal saleh, ukhidha minhu biqadri madlamati, maka diambil kebaikan kita oleh Allah sesuai dengan kadar kezaliman kita. Bayangkan Pak, sudahlah kebaikannya tidak banyak, kemudian diambil pula untuk membayar kezaliman seseorang. Wa illam yakun lahu hasanat, andai kebaikan itu tidak ada lagi, ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaih. Bayangkan ya, si fulan dengan si fulan, ini terzalimi, ini yang menzalimi. Maka untuk membayar kezaliman dia kepada si fulan ini diambilkan yang pertama dari kebaikan untuk membayarnya. Andaikan kebaikan itu tidak bisa membayar kezaliman yang dibuat oleh dia, maka kemudian kebaikannya diambil, maksiat, dosa orang yang terzalimi itu akan ditimpakan kepada orang yang hati-hati Pak, berat sekali. Kepemimpinan itu akan besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amanah itu sangat besar di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka berhati-hati, jangan sampai tidak ya membawa kebaikan atau membawa kebaikan tapi nol besar ujungnya. Seperti mana dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam,
bahwa ketika itu Nabi menjelaskan, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapakah orang yang merugi itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Kemudian para sahabat mengatakan, yang merugi itu, yang bangkrut itu siapa? Adalah orang-orang yang tidak memiliki dirham, yang tidak memiliki harta. Itulah orang yang bangkrut, orang yang rugi. Faqala, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang-orang yang merugi, yang bangkrut dari umatku, may ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ti hadhi min hasanati fayu'ti hadhi min hasanati wa hadha min hasanati. Dengarkan, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa sesungguhnya yang merugi, yang bangkrut dari antara umatku siapa? Orang-orang yang datang di hari kiamat kelak dengan membawa ibadah puasa, ibadah salat, ibadah puasanya, ibadah zakatnya. Tapi kemudian orang ini, ikhwafillah, yang banyak salat berjamaah ini, kemudian yang rajin puasa ini, kemudian yang mengeluarkan zakatnya ini, tapi lisannya telah mencaci maki fulan, telah menuduh fulan, telah mencaci maki si anu, telah menuduh si fulan, dan telah memakan harta fulan, dan telah menumpahkan darah, dan telah memukul si fulan. Maka apa yang terjadi, ikhwafillah? Ini diambilkan dari kebaikannya, yang ini diambilkan dari kebaikannya. Fa in faniyat hasanatu, kalau kebaikannya sudah habis, kebaikan tidak ada lagi tersisa dari orang yang berbuat zalim ini, maka apa yang akan terjadi? Akan diambilkan keburukan-keburukan mereka, kemudian ditimpakan kepadanya, kemudian orang itu dimasukkan ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Terbayang enggak, Pak? Ya, terbayang enggak bahwa kondisinya sangat dahsyat? Maka tutup jalan-jalan kezaliman dari diri kita. Karena kezaliman itu adalah kesengsaraan. Orang yang bangkrut di hari kiamat kelak, orang yang merugi, orang yang datang dengan pahala yang banyak, tapi kemudian pahala itu ujungnya nol. Pahala itu tidak lagi tersisa karena kezaliman dia. Bayangkan. Oleh itu, ikhwafillah rahimakumullah, beginilah cara Allah menghitung atau membalas kezaliman dengan balasannya. Ikhwafillah rahimakumullah, apalagi sekarang di bulan Sya'ban. Berapa Sya'ban sekarang? Berapa belas? 12 Sya'ban ya. Nah, jangan lewatkan satu momen yang sangat penting di dalam bulan Sya'ban ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, di mana Allah tabaraka wa taala di malam nisfus Sya'ban ya melihat kepada hamba-hambanya atau turun ke langit bumi, dan Allah subhanahu wa taala akan mengampunkan seluruh hamba-hambanya. Allah berikan karunia yang teramat besar. Apa dia? Ampunan dari dosa-dosa seluruh hambanya. Tetapi ada dua kelompok manusia yang tidak akan mendapatkan ampunan Allah di malam itu. Tinggal 3 malam lagi nih. Bayangkan, jangan lewatkan malam nisfus Sya'ban dengan dua keburukan ini. Yang pertama, yang tidak mendapatkan ampunan, mereka-mereka yang memiliki permusuhan, memiliki permusuhan dengan saudaranya,
tidak saling tegur sapa, tidak membuka pintu maaf kepada saudaranya, atau kita tidak meminta maaf. Kalau kita yang melakukan kesalahan, maka tempuh jalan untuk minta maaf. Kalau kita didatangi dan minta maaf, pun demikian bukakan pintu maaf bagi saudara kita. Agar apa, ikhwafillah? Agar malam itu kita dapatkan karunia yang teramat besar, ampunan dari dosa-dosa kita. Jelas? Jelas, jemaah sekalian? Jangan sampai di hati kita ada permusuhan, ada persengketaan, ada keburukan, kebencian, kedengkian kepada saudara-saudara kita di malam nisfu Sya'ban. Yang kedua yang tidak mendapatkan ampunan Allah adalah orang-orang yang melakukan dosa syirik. Yang melakukan kesyirikan di malam itu belum bertaubat kepada Allah, maka Allah tidak memberikan ampunannya. Yang masih melakukan kesyirikan, maka bertaubatlah segera, agar malam nisfu Sya'ban itu Allah berikan kepada kita karunia-Nya, ampunannya, dan kita sangat butuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwafillah rahimakumullah, song-song malam nisfu Sya'ban kita dengan memberikan maaf dan meminta maaf kepada saudara-saudara kita, ya, yang masih hidup, kita datangi atau kita sampaikan, kita minta maaf kepadanya. Jangan sampai ditunda-tunda. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengatakan juga di dalam hadis yang lain, man mata wa alaihi dinar au dirham, ya barang siapa meninggal dunia dan dia punya tanggungan dinar dan dirham, maka apa yang terjadi di hari kiamat kala? Akan diambilkan dari kebaikannya, kebaikan orang yang punya tanggungan itu. Bayangkan itu, akan diambil kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada dinar dan dirham yang bisa membayarnya di hari itu. Kita sudah capek-capek nabung kebaikan, Pak. Makanya ada di antara ya sahabat yang melapor kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna fulana, seorang wanita ini sangat rajin salat malam, sangat rajin ibadah di malam hari. Malam itu tidaklah dia lewatkan melainkan qiyam, rukuk dan sujud kepada Allah, rajin beribadah, puasa. Tapi kemudian apa yang menjadi kendala wanita ini? Tetapi kata para sahabat, lisannya sangat tajam kepada saudara-saudaranya. Lisannya sangat tajam. Ya, mudah untuk merendahkan orang, menghinakan orang, atau ya menjadikan orang tersudut dengan perkataannya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hiya finnar. Bayangkan, Pak, dia di dalam neraka, kata Nabi SAW. Amal yang dilakukan itu tidak akan berguna bagi dia. Makanya seiring sejalan antara iman, ya, antara iman dan akhlak, sampai Nabi mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahasinukum akhlaqa. Mukmin yang sempurna imannya itu mukmin yang baik akhlaknya. Salatnya rajin, tilawahnya tak pernah berhenti, infak sedekahnya lancar, puasa sunnahnya terjaga, bahkan qiyamul lailnya menjadi wiridan dia. Kebaikan yang dilakukan itu semua harus berbuah kepada kehidupannya, muamalahnya yang baik dan indah. Jangan sampai ibadah itu hablum minallahnya baik, tapi hablum minannasnya tidak terjaga. Kita diperintahkan Allah beribadah, iya, tapi menjaga hubungan sesama manusia itu juga mesti kita jaga. Makanya kebaikan kita kepada diri kita, hubungan kita dengan Allah, kalau benar-benar ya kebaikan itu dilakukan lillah dan diterima oleh Allah, maka akan berakibat ya akan memberikan manfaat kepada sikap kepada sesamanya.
Makanya jangan sekali-kali kita pernah merasa hebat dari orang, merasa soleh dari orang, merasa baik dari orang. Jangan pernah, karena itu pintu syaitan. Ketika Allah berikan taufik kepada kita ngaji, duduk setiap hari dalam sepekan 7 hari kajian di Bangkinang nih, kita rajin berpindah-pindah dari masjid ke masjid, itu nikmat. 5 waktu sehari semalam sholatnya terjaga berjamaah di rumah Allah, nikmat. Zikir pagi petangnya terjaga, nikmat. Pandangannya terjaga, nikmat. Lisannya terjaga, nikmat. Telinganya terjaga juga, nikmat. Dan lingkungannya berada dalam lingkungan yang baik, nikmat. Tapi ingat Pak, di situ masuk nanti ya jalan-jalan syaitan. Kamu ini orang baik, kamu ini orang soleh. Masya Allah, sudah hampir sebulan setengah tahun kamu tidak pernah tidak berjamaah. Lisan kamu selalu terjaga. Sungguh kamu baik dari dia. Nah, mulai nanti, mulai masuk merendahkan orang, mulai masuk menganggap orang itu lebih hina, lebih ya buruk dari dia. Hati-hati. Mulai hasad, mulai ujub dan seterusnya. Ikhwafillah rahimakumullah, perhatikan antara apa yang kita lakukan ini, selalulah serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadikan ibadah kita hanya semata milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan hubungan sama kita mesti dijaga. Yang sudah ngaji semakin ramah, semakin panjang jenggotnya semakin ramah, semakin menjaga salat berjamaahnya semakin ramah, semakin mulia, semakin rajin ngaji semakin mudah senyum kepada saudaranya. Ini bukanlah semakin ngaji semakin sulit senyum. Jangan. Semakin rajin kita ngaji, semakin mudah kita senyum, menyapa orang, baik yang kita kenal maupun tidak. Akrab, mudah kita bergaul. Ya. Maka tepis seluruh anggapan negatif orang. Kalau sudah ngaji sulit untuk duduk dengannya. Kalau yang dimaksud duduk-duduk di kedai kopi menghabiskan waktu, ya, atau membicarakan sesuatu yang tidak bermanfaat, tidak lagi kita bergabung, itu iya. Itu pasti harus kita lakukan. Kalau dulu habiskan waktu kita di kedai kopi dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam, berhari-hari, tidak ada manfaat waktu kita. Hari ini tidak kita kerjakan, itu terpuji. Tapi kalau menyapa saudara-saudara kita, ya, kalau mengucapkan salam, kita jawab. Kalau silaturahim, kita jaga. Kebaikan-kebaikan yang menurut Islam baik, tidak boleh kita putus. Jelas ya? Semakin ngaji kita, semakin banyak ilmu kita, semakin terjaga akhlak kita, semakin mulia ya perilaku kita, semakin terukur ya sikap kita di dalam kehidupan ini. Kita dengarkan azan. Kita lanjutkan. Allahu Akbar.
Allahu akbar, Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaimatin wa sallam. Babat al-qahhar alladhi wa'ata innaka la tukhlifu al-mi'ad. Allahumma tub alaihi innaka antat tawwabur rahim ya arhamar rahim. Ikhwan fillah rahimakumullah, bahwa di hari kiamat kelak akan Allah Subhanahu wa taala tunjukkan masing-masing dari kita sesuai dengan apa yang telah ia lakukan di dunia ini, dari kebaikan ataupun keburukan. Kezaliman terhadap saudaranya itu akan berakibat ya sangat buruk di hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa taala jamin setiap orang hak-haknya di hari kiamat. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa nad'ul mawazinal qista li yaumil qiyamah. Allah akan tegakkan, letakkan timbangan keadilan pada hari kiamat kelak. Fala tudlamu nafsun syai'a. Tidak ada orang yang akan dirugikan sedikit pun. Tidak ada. Orang-orang akan mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Wa in kana mithla habbatin min khardalin ataina biha. Andaikan kebaikan yang ia lakukan hanya sebesar zarrah, kecil sekali, kebaikan itu pernah ia lakukan, akan kami datangkan, kata Allah. Bayangkan Pak, kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun akan Allah datangkan kebaikan itu. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Ya subhanallah. Kumpulkan kebaikan sebanyak-banyaknya, amal saleh yang beragam, yang beraneka bentuk, yang telah diperintahkan oleh agama kita yang mulia ini. Kumpulkan sebanyak-banyaknya sebagai bekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, jangan sampai kebaikan-kebaikan itu hilang, hangus di sisi Allah, diakibatkan oleh lisan kita yang tidak bisa terjaga ini. Lisan yang tidak terjaga. Jangan sampai mudah untuk mencaci maki orang, mudah untuk menuduh orang, mudah untuk merendahkan orang, dan lain sebagainya. Maka jaga kebaikan itu, kumpulkan sebanyak-banyak bekal, sebagaimana Allah sebutkan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu, beribadalah kepadanya sampai kematian tiba. Al-yakin para ulama mengatakan adalah al-maut. Jadi kalau ditanya sampai kapan kita beribadah, sampai mati. Jangan pernah puas dengan kebaikan yang sudah pernah dilakukan. Mentang-mentang banyak ya amal salehnya, setiap tahun pergi umroh, bahkan 2 kali dalam setahun dihitung-hitungnya. Berapa jumlah salat di Masjid Nabawi, berapa kali jumlah salat di Masjidil Haram. Dasar pedagang ngitung-ngitung amal kebaikan. Ya kan? Ngitung-ngitung kebaikan, balik-balik pulang-pulang ya kebaikan yang pernah ia lakukan itu hangus di sisi Allah gara-gara akhlaknya, sikapnya, lisan yang tidak terjaga. Ya, oleh itu khafila rahimakumullah, ada 2 hal yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, Nabi mengatakan ada 2 hal yang akan pertama kali diputuskan oleh Allah kepada hambanya di hari kiamat kelak. Yang pertama, hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuqda bainan nasi yaumal qiyamati fid dima. Hal yang pertama kali yang akan Allah putuskan di tengah-tengah manusia di hari kiamat kelak adalah dalam perkara darah, urusan darah. Di dalam hadis ini Ibnu Hajar menyebutkan bahwa terdapat penjelasan betapa besarnya perkara darah.
Masalah urusan darah ini, orang-orang menumpahkan darah itu bukan perkara ringan. Apalagi membunuh jiwa seorang muslim. Bisa kita bayangkan itu nanti. Ya, Binyamin Netanyahu itu akan bisa dibayangkan betapa besarnya ya kalau dia tidak bertobat dan tidak menjadi muslim. Betapa besarnya azab dia di hari kiamat. Betapa banyaknya jiwa-jiwa manusia yang dibunuh oleh dia. Bayangkan. Yang pertama kali yang ditegakkan oleh Allah di tengah-tengah manusia dari kiamat kala, hadis yang pertama ada masalah perkara darah. Yang kedua, hadis yang lain, inna awwal ma yuhasab bihi al-'abdu yaumal qiyamati salat. Pertama yang paling dihisab oleh Allah bagi seorang hamba adalah salatnya. Nah, di sana tadi adalah masalah pertumpahan darah. Kalau hadis yang kedua tentang para ulama tidaklah bertentangan antara dua hadis ini. Hadis yang pertama itu adalah perkara yang berkaitan muamalah manusia sesama manusia. Makanya jangan mudah-mudah saya bunuh nanti, saya tembak nanti ya dan seterusnya. Tidak ada cerita itu. Itu bukan perkara dan itu bukan candaan orang Islam. Jangankan membunuh orang, Pak. Mengacungkan, menunjukkan senjata tajam saja kepada orang itu tidak dibenarkan dalam Islam. Atau ya mengarahkan senjata atau senapang misalnya ke orang saudara kita tidak boleh kan? Tidak dibenarkan dalam Islam. Pisau, ya parang, pedang, apapun namanya, nggak boleh kita ngarahkan itu kepada saudara kita. Walaupun dalam keadaan bercanda tidak dibenarkan dalam Islam. Karena perkaranya besar. Andaikan itu terjadi dan itu dibantu oleh syaitan, waliyadzubillah, ini perkaranya berat. Makanya hukum dalam Islam ya, sebagai bentuk balasan di dunia ini, taubatnya orang membunuh apa? Dikisos. Taubatnya orang membunuh dibunuh. Ya, dibunuh. Ya, subhanallah. Makanya tidak semena-mena kita kepada saudara kita. Perkara yang pertama yang akan dihisab Allah tentang urusan muamalah kita adalah masalah darah. Yang kedua, hadis yang kedua itu adalah berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dihisab itu adalah salat kita. Nah, jangan sampai kita meninggalkan salat. Karena salat itu adalah cerminan kehidupan kita. Sampai-sampai Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam mengajari kita bagaimana mencari ketenangan hidup, ketentraman jiwa dalam ibadah salat kita. Sampai dia mengatakan kepada Bilal, "Arihna bis salati ya Bilal." Dirikan salat wahai Bilal. Bayangkan permintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam agar didirikan salat. Karena Nabi menemukan ketenangan, ketentraman jiwa dalam salatnya. Sampai Nabi mengatakan, wa ju'ilatis salatu qurratu ain. Dijadikan salat itu kebahagiaannya. Maka orang beriman hendaklah ia mencari kebahagiaannya dalam salatnya. Ingin bahagia, salat. Ingin tenang, salat. Ingin mendapatkan ketentraman, salat. Bukankah panggilan salat itu panggilan kemenangan? Sebagaimana dalam lafaz azan kita, setelah hayya 'alas shalah, mari kita salat apa? Hayya 'alal falah. Makanya panggilan azan, panggilan salat itu panggilan kemenangan, panggilan kesuksesan, panggilan kebahagiaan dan keberuntungan. Orang kalau ingin mencari kemenangan, maka salatlah. Bagaimana mungkin mencari kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan sementara perintah yang paling agung diabaikan? Sehingga Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in, mengatakan, andaikan kamu melalaikan salatmu, tidak menjadikan sesuatu yang berharga dalam dirimu, maka apalagi yang tersisa dari kemuliaan agama ini pada dirimu. Bayangkan, Pak. Kalau kamu melalaikan salat, menjadikan salat ini perkara yang ringan untuk ditinggalkan,
maka apalagi yang tersisa dari yang paling berharga dalam urusan agama, mudah ada lagi. Makanya ketika orang mudah meninggalkan salat, mudah untuk tidak salat, maka yakinlah urusan selain salat mudah untuk dilanggar, mudah untuk diabaikan, mudah untuk dikhianati. Maka ikhwafillah, tapi dia salat Ustaz, tapi pengkhianat. Nah, berarti ada salah dalam salatnya. Maka judulnya apa? Ya, kenapa salatku tidak memberikan pengaruh positif dalam diriku? Maka ikhwafirullah, perlu kita evaluasi. Ya, kenapa salat tidak memberikan kepadanya benteng dari dosa-dosa, dari maksiat, dari segala bentuk pelanggaran-pelanggaran agama. Oleh itu ikhwafirullah, perhatikan masalah kehormatan orang, masalah darah orang. Jangan sampai kita termasuk orang yang menumpahkan darah orang dengan cara zalim. Yang kedua, perhatikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai salat kita menjadi sesuatu yang ringan dalam kehidupan kita. Jangan menjadi orang kalau mau salat, mau tidak, jangan. Tapi jadikan salat sebagai tiang agamanya. Karena orang yang salat berarti dia sedang menjaga agama. Kalau tidak salat berarti dia sedang meruntuhkan agamanya. Salat itu adalah cahaya dalam kehidupan kita. Nabi mengatakan as-salatu nurun. Salat itu adalah cahaya yang akan didapati oleh pelakunya, akan terang jalannya, akan jelas tujuan dia, akan tahu apa yang harus dia lakukan di dunia ini. Orang yang tidak salat maka kabur jalannya, gelap tujuannya, tidak memiliki semangat yang terukur di dalam menjalani kehidupan ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendirikan salat, juga demikian anak keturunan kita, sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mendirikan salat, begitu juga anak dan keturunan saya. Demikian kajian kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV Sunnah.